Epichlorohydrin merupakan senyawa organik yang secara luas diaplikasikan dalam industri kimia, terutama sebagai prekursor dalam sintesis resin epoksi. Proses produksinya secara industri melibatkan reaksi dehidroklorinasi dengan diklorohidrin menggunakan larutan sodium hidroksida sebagai reagen utama. Proses ini dilakukan dalam sistem reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR dengan kontrol suhu dan tekanan yang ketat untuk mengoptimalkan konversi dan selektivitas reaksi. Selain tahap reaksi, proses ini juga mencakup serangkaian unit operasi seperti pemanasan, netralisasi, evaporasi, filtrasi, kondensasi, dekantasi, serta distilasi yang dirancang untuk memisahkan, memurnikan, dan menstabilkan produk akhir. Penjelasan berikut akan menguraikan secara sistematis setiap tahapan dalam proses produksi epichlorohydrin, mulai dari penanganan bahan baku hingga diperolehnya produk dengan kemurnian tinggi yang siap disimpan atau digunakan lebih lanjut dalam aplikasi industri. Dalam proses industri pembuatan epichlorohydrin, bahan baku utama yang digunakan adalah diklorohidrin dan sodium hidroksida atau NaOH. Tahap awal dari proses ini dimulai dengan persiapan bahan baku berupa NaOH padat yang memiliki kemurnian sebesar 98%. NaOH tersebut dialirkan dari silo penyimpanan atau silo 01 menuju unit mixer atau M01 menggunakan screw conveyor dan bucket elevator. Di dalam mixer tersebut, NaOH padat diencerkan hingga mencapai konsentrasi larutan sebesar 18%. Larutan NaOH ini selanjutnya dipanaskan menggunakan alat pemanas atau heater atau HE01 hingga mencapai suhu operasi sebesar 80 derajat Celcius, yang merupakan suhu optimal untuk reaksi berikutnya. Larutan yang telah mencapai suhu tersebut kemudian dialirkan menuju reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR yang diberi kode R01. Tahapan ini sangat penting karena suhu dan konsentrasi larutan sangat mempengaruhi laju reaksi dan efisiensi proses pembentukan epichlorohydrin. Diklorohidrin yang disimpan dalam tangki penyimpanan tangki 1 dan senyawa triklorohidrin dari tangki penyimpanan terpisah tangki 2 selanjutnya dipompakan menuju mixer kedua. Di dalam mixer ini, kedua senyawa tersebut dicampur secara homogen sebelum memasuki tahap pemanasan lanjutan. Campuran hasilan keluar dari mixer 2 kemudian dipanaskan menggunakan heater hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius, yaitu suhu yang diperlukan untuk memfasilitasi reaksi kimia dengan NaOH di dalam reaktor. Aliran dari larutan NaOH dicampur di klorohidrin, triklorohidrin yang telah dipanaskan, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor alir tangki berpengaduk, di mana reaksi dehidroklorinasi berlangsung. Reaksi ini terjadi pada kondisi tekanan atmosferik dan suhu terkendali, dengan pengadukan yang terus-menerus untuk menjaga homogenitas campuran reaktan. Reaksi utama yang terjadi di dalam reaktor R01 adalah reaksi dehidroklorinasi antara diklorohidrin dan sodium hidroksida yang menghasilkan epichlorohydrin sebagai produk utama. Reaksi ini bersifat eksotermis, artinya melepaskan kalor, serta bersifat spontan dan irreversibel, sehingga tidak dapat berlangsung secara bolak-balik. Karena bersifat eksotermis, sifat reaktor dilengkapi dengan unit pendingin untuk menjaga suhu tetap stabil selama reaksi berlangsung. Stabilitas suhu ini penting untuk mencegah terjadinya reaksi samping yang dapat menurunkan efisiensi proses. Berdasarkan data teknis, reaktor ini mampu menghasilkan konversi optimum sebesar 93,5% yang menunjukkan efisiensi tinggi dalam mengubah bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Reaksi kimia yang terjadi di sini adalah C3H6Cl2O bereaksi dengan NaOH menghasilkan C3H5ClO dan juga NaCl dan H2O. Arus keluaran dari reaktor R01 terdiri dari berbagai macam campuran komponen seperti NaCl, air, sisa diklorohidrin, sodium hidroksida yang tidak bereaksi, dan juga epichlorohydrin yang terlarut dalam senyawa trikloropropana. Nah, sebelum memasuki tahap pemurnian, campuran ini dialirkan terlebih dahulu ke unit netralisasi atau N01 untuk menetralkan sisa larutan NaOH. Netralisasi dilakukan menggunakan larutan HCl dengan konsentrasi 20% yang dipasok dari tangki penyimpanan T03. Tahapan ini sangat penting karena keberadaan basa kuat seperti NaOH dapat menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisis epichlorohydrin menjadi gliserol yang tidak diinginkan dalam produk akhir.
Nah, setelah proses netralisasi, aliran campuran dipanaskan kembali menggunakan heater hingga suhu 100 derajat Celcius sebelum dilakukan proses lebih lanjut ke unit evaporator. Setelah mencapai suhu 100 derajat Celcius, arus dialirkan ke dalam evaporator EV01 di mana proses penguapan berlangsung pada suhu sekitar 120 derajat Celcius. Tujuan dari tahap ini adalah memisahkan epichlorohydrin dan air dari campurannya. Terus arus keluaran dari evaporator terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur yang pertama itu jalur rotary vacuum filter di RVF01 dan jalur lain yang menuju ke kondensor. Pada RVF01 tadi itu terjadi proses pemisahan antara padatan NaCl dengan fase cair yang terdiri dari epichlorohydrin, dichlorohydrin, dan trichlorohydrin. Padatan NaCl selanjutnya dialirkan menggunakan screw conveyor dan bucket elevator menuju rotary dryer di RD01 untuk mengurangi kadar airnya. Sementara untuk mengurangi kadar airnya, sementara fase cair dialirkan ke tahap pendinginan dan pemisahan lanjutan. Setelah proses filtrasi dilakukan pada alat rotary vacuum filter dengan kode RVF01, keluarannya berupa fase cair akan didinginkan terlebih dahulu menggunakan cooler dengan kode CL01 hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Larutan dingin ini kemudian dialirkan menuju dekanter dengan kode DE01, tempat terjadinya pemisahan antara fase berat dan juga fase ringan berdasarkan perbedaan densitasnya. Fase berat terdiri dari natrium klorida, epichlorohydrin, dan juga air yang selanjutnya dipompakan menuju unit pengolahan lebih lanjut atau UPL. Adapun juga fase ringan yang mengandung dichlorohydrin dan trichloropropan akan didinginkan kembali menggunakan cooler dengan kode CL2 hingga suhunya mencapai 30 derajat Celcius yang kemudian diarahkan kembali ke mixer dengan kode M02 sebagai bagian dari aliran resirkulasi atau recycle. Hal ini akan meningkatkan efisiensi proses dan juga mengurangi limbah dari bahan-bahan yang tidak terkonversi pada reaktor 02. Di dalam menara distilasi, pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih antara air dan epichlorohydrin. Hasil atas dari menara distilasi berupa air dialirkan ke unit pengolahan lanjutan atau UPL, sedangkan hasil bawah berupa epichlorohydrin murni dengan kemurnian 99% didinginkan menggunakan cooler hingga suhu 30 derajat Celcius, kemudian disimpan di tangki penyimpanan akhir. Produk akhir ini siap untuk digunakan di dalam berbagai aplikasi industri atau untuk dikirim ke pengguna akhir. Sementara itu, arus uap yang keluar dari evaporator dan tidak masuk ke dalam rotary vacuum filter akan dialirkan menuju kondensor, di mana proses kondensasi terjadi untuk mengubah uap epichlorohydrin dan air kembali menjadi dalam bentuk cair. Arus kondensat ini kemudian dipompakan menuju menara distilasi untuk pemisahan akhir. Arus proses yang berasal dari menara destilasi itu akan menghasilkan dua komponen utama, yaitu air sebagai hasil atas dan epichlorohydrin sebagai hasil bawahnya. Air hasil pemisahan ini selanjutnya dialirkan menuju unit pengolahan lanjutan atau UPL untuk diproses kembali atau dibuang sesuai standar lingkungannya. Sementara itu, epichlorohydrin yang telah mencapai tingkat kemudian sebesar 99% melalui proses destilasi akan didinginkan lebih lanjut menggunakan cooler hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius. Nah, produk akhir ini kemudian akan disimpan dalam tangki penyimpanan dengan pengendalian suhu untuk menjaga kestabilan kimianya. Nah, keberadaan sistem daur ulang internal seperti arus recycle dari senyawa dichlorohydrin dan trichloropropan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan. Sistem ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan bahan baku, tetapi juga mengurangi potensi limbah sehingga menjadikan proses produksi epichlorohydrin
epichlorohydrin lebih ekonomis dan ramah lingkungan.